Aku terdiam sejenak. Dalam benakku langsung terbayang sebuah adegan di salah satu film yang pernah aku tonton, di mana seorang istri datang bertemu dengan para penagih hutang-hutang. Aku nyaris tersedak saat membayangkan hal itu. Tersenyum, aku lantas mendekat dan berbisik pelan. Mungkin bisa ku pertimbangkan kalau Mbak mau kuutarakan apa yang ada di dalam pikiranku tersebut. Dia langsung menatapku dengan alis terangkat, terkejut dengan keberanianku tersebut. Bapak bercanda kan? Aku menggeleng penuh percaya diri. Aku serius, Mbak, ujarku kemudian. Bapak sungguh tega, katanya dengan ekspresi sedih di wajahnya yang sangat cantik. Sekarang terserah Mbak Jelita, penuhi permintaanku maka akan kuberi waktu 1 bulan lagi. Kalau nggak mau, ya terpaksa Mbak harus membayar saat ini juga. Kubuat ekspresiku setega mungkin agar aku tidak dapat dibaca olehnya. Apa nggak ada cara lain, Pak? Dia lantas menatapku. Loh, cuman kayak gini loh Mbak, nggak lebih. Sepertinya itu cukup layak buat mengganti waktuku yang terbuang sia-sia ke sini. Ujarku negosiasi. Jelita tampak berpikir berat. Tapi suami saya akan membunuhku jika sampai tahu loh, Pak. Aku memutar mataku ke sekeliling. Dia nggak ada kan sekarang? Jadi menurutku kita aman sampai saat ini. Tapi Pak, dia lalu melirik memelas, lalu kembali menatap. Gimana kalau begini saja Pak? Saya izinkan Bapak untuk mengobrol denganku saat ini. Sepertinya Bapak tertarik denganku. Saya perhatikan dari tadi Pak Bakri terus saja menatap wajahku. Gimana? Bapak ngobrol dengan saya sambil menatap saya. Saya rasa ini lebih baik daripada saya harus bertemu dengan Bapak nanti. Aku menyeringai saat mendengar apa yang ia katakan. Boleh juga pikirku. Silakan kalau memang Mbak maunya begitu. Jelita ragu-ragu sesaat, tapi kemudian dia berjalan dan melihat ke kiri dan ke kanan. 10 detik, Bapak bisa menatapku. Selama 10 detik sesudah itu, Bapak harus pulang dan pura-pura kita tidak pernah ketemu dan tidak pernah terjadi hal itu. Pak Bakri mengerti? Oke, sepakat. Aku mengangguk setuju. Ini Pak, silahkan kita ngobrol sampai saat ini. Dia pun menunjukkannya kepadaku apa yang harus ia lakukan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ekspresi wajahku sudah lebih dari cukup untuk mengungkapkan kekagumanku dan apa yang tengah kurasakan saat ini terhadapnya. Tak berkedip, aku menatap wajahnya yang sangat cantik jelita. Ingin aku berjalan lebih dekat dan mengusap pipinya tapi perjanjian tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Terpaksa aku harus hanya dengan menontonnya atau menatap wajahnya dari jauh, tapi itu pun sudah cukup membuatku tetap merasa senang. Benar-benar beruntung si Irfan ya yang bisa mendapatkannya sampai saat ini. Terus aku mengaguminya sampai tak terasa hitungan 10 detik pun berlalu. Sudah ya Pak, Jelita berusaha menutup wajahnya. Namun sesaat sebelum ia menutupnya, aku mengambil ponsel dan aku memotret wajahnya yang sangat cantik. Masih sempat 3 kali jepletan. Hei Pak, jangan, Jelita memprotes. Tapi sudah terlambat. Dia ingin merebut HP-ku, tetapi aku menghindar sebisanya. Niat itu pun jadi tak terlaksana. Cepat hapus Pak, Bapak nggak boleh mengambil fotoku. Buat jaminan Mbak, aku berkilah. Kalau ternyata Mbak ingkar janji lagi, akan kusebarkan foto Mbak ini, kataku sambil mengantongi HP. Kumohon Pak, hapus sekarang. Saya pasti akan melunasi hutang-hutangnya. Dia pun meminta dengan penuh kasih. Nanti Mbak, kalau uang dari Mbak sudah kuterima. Tersenyum, aku memutuskan untuk menggodanya sedikit. Dan kalau ternyata meleset lagi, aku nggak segan-segan loh untuk meminta hal yang lebih.
Bapak kejam sekali, dia terisak sambil menangis. Tolong mengertilah Pak, Mbak yang gak mengerti. Jadi maafkan kalau aku sampai berbuat seperti ini, kataku sambil berbalik dan berjalan ke arah pintu rumah. Dia menggeleng, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Sampai ketemu di sekolah Mbak. Ya, besok aku menoleh sebelum keluar dari rumahnya. Jelita hanya diam menatapku saja. Tahu nggak Mbak, Mbak itu sangat-sangat cantik dan sangat indah. Nggak kalah cantiknya dengan menantuku, kataku sambil menyeringai. Diam Pak, ujarnya. Hanya itu yang ia katakan, dan selanjutnya tidak kudengar lagi suaranya karena sambil tersenyum aku lekas pergi meninggalkan rumahnya. Kupandangi 3 foto wajahnya yang kudapat selama aku melangkah pulang. Segera kupindah ke folder agar tidak sampai ada yang melihatnya.